udah, ceritain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Digital dimanapun Anda berada, tentunya kembali lagi bersama kami, tim kerabat kerja yang bertugas RRI Loksmawe. Hari ini menghadirkan podcast dan tentunya sudah hadir sejumlah narasumber pada podcast kali ini. Dan kita akan mengulas soal UMKM melek digital dan bertahan serta tumbuh di era teknologi. Kita mengetahui bersama di mana sekarang teknologi sudah semakin canggih dan UMKM mungkin bisa memanfaatkan kecanggihan daripada teknologi ini. Dan saat ini sudah ada Kepala Disprindakop dan UKM Kota Loksmawe, ada Pak Rizal. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di samping Pak Rizal ada Bu Nita selaku pegiat UMKM di Kota Loksmawe, salah satunya dengan produk es telangnya. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bapak. Iya, baik. Tapi saya ingin ke Bu Nita ini. Bu Nita, mungkin boleh diceritakan secara singkat terlebih dahulu ya, usaha dari produk yang digeluti oleh UMKM kita ini seperti apa, Bu? Silakan. Oh, baik. Perkenalkan Pak, saya owner dari minuman bunga telang Bu Nita. Jadi itu olahan dari ekstrak bunga telang. Bunga telang itu adalah tanaman obat keluarga Pak, yang saya racik menjadi minuman segar. Kemudian ada beberapa produk yang sudah kita launching. Di situ ada teh telang celupnya juga, ada sirup bunga telang, dan ada bunga telang kering. Karena dari bunga telang itu sangat banyak manfaatnya Pak. Udah berapa lama Bu Nita gelutin usaha ini? Dari 2019, tapi kita punya legalitas itu di tahun 2021. Itu sudah mulai pelan-pelan kita untuk legalitas, baik itu PIRT, sertifikasi halal dan HAKI. Nah tentunya kan di era digitalisasi ini Bu Nita pasti juga mengikuti ya dan memanfaatkan. Apakah kita sudah memanfaatkan ini Bu Nita? Kecanggihan dari teknologi sekarang. Baik, alhamdulillah itu kita aktifnya itu dari tahun 2023. Kebetulan di 2022 sampai dengan 2023 itu kita banyak diadakan pelatihan dari pemerintah kota, khususnya di Sprindakop Kota Loksmawe. Dari situ kita mulai mengaplikasikan, maksudnya UMKM mulai mengaplikasikan pelatihan digital marketing, yang di situ emang punya kesempatan untuk mempromosikan produk. Iya. Dari pengalaman Bu Nita mungkin sebelum hadirnya era digitalisasi dan sesudahnya ini, apakah ada perbedaan gitu dalam marketing yang Bu Nita lakukan? Iya, sangat banyak perbedaannya, bahkan signifikan. Misalnya dari dulunya mungkin banyak yang tidak tahu es telang itu apa gitu, karena kita dari medsos, media sosial, di TikTok, baik itu IG. Jadi dari situ mulai masyarakat juga sudah banyak tahu, dan pendapatan penjualannya juga sangat meningkat dari online. Gitu. Mungkin ada perbandingan sampai berapa hingga berapa gitu? Bahkan di 2024 sekarang itu hampir 50% dari online-nya, 50% dari offline. Iya, baik. Saya ingin ke Pak Rizal ini. Nah, Pak Rizal tentunya sudah ada ini UMKM yang memang berhasil ini kita bina ya tentunya dari pemerintah Kota Loksmawe. Nah untuk saat ini sendiri penguatan kapasitas kepada para UMKM itu seperti apa yang dilakukan oleh Disprindakop Kota Loksmawe? Ya, memang seperti Bu Nita sampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir kita fokus bagaimana memperluas pasar pelaku UMKM. Salah satu pasar yang tidak terbatas itu kan di pasar digital sebenarnya. Ya, sehingga kita dorong pelaku UMKM kita akan memanfaatkan pasar tidak terbatas ini untuk menjual barang-barang produk mereka. Dan terus terang kita memang terbatas kemampuan karena menyangkut dengan dana juga. Namun ketika kita latih itu juga mereka kita dampingi sampai betul-betul nyata bahwa mereka ini berhasil menjual di platform-platform yang ada atau maupun dengan konsep misalnya melalui WA, melalui media sosial juga kan. Nah, jadi kita dampingi terus mereka
Dan kita menggandeng OLG untuk memantau perkembangan pelaku UMKM kita di pemasaran digital ini. Iya, kalau dari Disperinda Kota Loksmawe ini, ada nggak Pak data yang memang pegiat UMKM ya yang dibina oleh Kota Loksmawe ini memang sudah benar-benar menderek produknya itu ke era digital seperti itu? Ya. Data kami ada sekitar 50-an produk yang terdata dia sudah memanfaatkan e-commerce untuk memasarkan produk mereka. Itu ada produk minuman, ada produk makanan, ada kerajinan. Jadi sudah beragam. Dan ini kan tantangannya luar biasa. Artinya ini kan pasar bebas. Kita bersaing bukan hanya dengan produk Loksmawe, tapi juga produk dari luar daerah juga. Yang katakanlah mereka lebih mapan secara ini kan produknya, kemudian dari segi kemasan dan sebagainya. Sehingga kita dorong pelaku UMKM juga mereka perlahan-lahan ini memikirkan bagaimana memperbaiki kualitas mereka. Ya. Karena terus terang kita kalau terjadi reorder itu berarti konsumen itu menyenangi produk kita. Misalnya kita katakanlah Bu Nita misalnya ada konsumen pesan di Jawa. Ketika ada konsumen tersebut memesan kembali produk kita berarti itu hal yang menggembirakan bagi pelaku UMKM. Maksudnya produk kita disenangi oleh konsumen ya. Itu menjadi uji petik bagi kita. Tapi jangan berpuas, tapi kita terus mengembangkan diri agar terus terang ini kan pangsa pasar yang sangat luas ya, bukan hanya di kita tapi juga mungkin di luar negeri. Ya, ini terbuka sangat lebar apabila betul-betul kita seriusi di penjualan digital ini. Iya. Nah, Bu Nita, tentunya pasti ada fase jatuh bangunnya ini kan, seperti lagu dangdut saja jatuh bangun. Jadi, bagaimana ketika berada di fase tersebut, Bu Nita menyikapi kondisi ini ya? Gitu. Mungkin di awal baru kita mengembangkan minuman bunga telang ini sangat sulit karena harus kita berikan edukasi kepada masyarakat. Karena dari segi warna aja sangat warnanya ungu ya? Iya, ungu. Jadi kan apa ini ada mengandung racun tidak gitu kan? Jadi setelah mungkin masyarakat searching atau googling di Google gitu. Jadi lama-lama masyarakat juga sudah tahu. Alhamdulillah. Nah, berarti kalaupun memang kita memasarkan secara digital ini menggunakan sejumlah platform yang ada ya. Ini seperti apa prosesnya, sistemnya ini? Nah. Saya lebih ke promosi, kemudian pemberian edukasi. Jadi kita sampaikan itu semuanya saat kita promosi apa saja manfaatnya. Mungkin masyarakat sekarang kan sudah pandai memilah dan memilih minuman atau makanan yang sehat. Ya, gitu. Pernah ada maksudnya dari luar daerah yang pre-order ke kita? Gitu? Banyak. Untuk sekarang, ya. Pengemasannya bagaimana ini, Bu? Kita tergantung mintanya itu apa gitu. Kalau misalnya es telang itu akan kita packagingnya kita buat seperti styrofoam yang kita sudah di packing baik. Kemudian kalau teh telang celup dia emang sudah kemasannya kotak. Jadi gampang aja di berarti udah seperti kemasan teh ya, teh pada umumnya ya. Iya. Berarti seperti teh sariwangi lebih kurangnya begitu. Berarti selain dari yang sudah jadi, ya kan, kita juga memproduksi berarti berbahan dari bunga telang berbentuk teh. Iya, gitu benar. Ya. Nah, ini satu inovasi mungkin Pak Rizal ya. Nah, untuk dukungan pengembangan dari beberapa bahan yang bisa menjadi beberapa produk ini bagaimana Pak? Selain dari badan pelatihan nih. Ya, kita melihat yang pertama kan kualitas pelaku UMKM ini. Seperti Bu Nita ini kan awalnya menjual minuman segar, es telang, kan pemasarannya kan di tingkat lokal, karena susah dikirim, kan. Tapi pelan-pelan Bu Nita bisa membuat teh celup, ada sirup, jadi terus dimodifikasi, dikembangkan sehingga memudahkan untuk pengiriman, kemudian untuk pemasaran ke luar daerah. Hal seperti ini saya pikir perlu terus masing-masing pelaku UMKM sekarang kan belajar mudah sebenarnya,
Jangan tunggu pemerintah buat kegiatan baru belajar mungkin kan. Sekarang kita dapat informasi itu dari media online tuh juga, luar biasa sekarang kan. Asal mau mau kemudian jangan segan-segan berdiskusi atau mencari sharing pengalaman dengan orang-orang yang sudah berhasil. Makanya kemarin kita selalu minta OLG Pak Nasir untuk mendampingi, dan beliau juga tidak segan membalas chat rekan-rekan UMKM ini kalau berkonsultasi kan. Dan kita berharap makin banyak produk UMKM kita yang di pemasaran itu melalui digital ini. Nah, Bu Nita, ini kan bahan bakunya dari bunga telang ya. Iya, Nah, benar. ini bagaimana kita mendapatkan bahan baku sendiri ini? Untuk sekarang, jadi saya sudah budidaya itu di rumah juga sudah banyak. Kemudian ada beberapa lahan yang sudah kita kembangkan lagi untuk budidaya bunga telang. Karena itu bahan baku utama. Jadi di saat permintaannya banyak di teh telang celup itu, jadi tidak kebingungan lagi untuk mencari bahan baku. Iya, berarti ini memang selama di era digital ini memang sangat mendukung sekali ya bagi usaha Bu Nita ya. Iya, benar. Pada saat mengawali itu, pernah Bu Nita merasa ya gagap teknologi di fase tersebut, pernah merasakan? Ya, itu sangat saya rasakan karena kebetulan kita ibu-ibu, emak-emak. Jadi setelah ada pelatihan digital marketing dari dinas, sampai ke rumah lupa kalau nggak kita buka-buka. Jadinya ya memang harus belajar. Mungkin sempat pernah ngobrol sama putra-putrinya, ini bagaimana gitu. Iya, benar. Jadi anaknya dijadikan jadi admin, walaupun terkadang nggak tercover karena kan anak-anak harus sekolah gitu. Jadi harus belajar, harus sendiri yang belajar. Iya. Untuk usaha Bu Nita ini apakah sudah melahirkan, maksudnya sudah merekrut tenaga kerja dari luar lagi atau bagaimana? Untuk Sudah. saat ini? Ya, sekarang untuk saat ini sudah, alhamdulillah sudah ada 3 orang tenaga kerja yang dari luar, bukan dari di rumah tangga kita ya, maksudnya dari luarnya sudah kita rekrut. Untuk penjemuran bunga telang, pemetikan gitu. Jadi karena setiap paginya bunga telang itu harus dipanen. Oh gitu, setiap hari Bu? Setiap hari, karena dia setiap harinya berbunga. Di lahan seberapa luas ini yang Ibu manfaatkan untuk menanam bunga telang itu sendiri? Beda-beda ya Pak, mungkin kalau di rumah itu sekitaran 10 kali 18 meter, kemudian ada yang di Kunggekuh itu sekitaran 20 kali 20 meter begitu. Karena dia emang banyak, langsung merambat. Iya. Baik. Nah, untuk melahirkan inovasi produk-produk lokal di Lok Sumawe ini, Pak. Nah, ini penguatan kapasitas seperti apa lagi yang memang dilakukan oleh Disperindakob ya? Karena kita sudah punya Ahad Festival dengan beragam kulinernya dan juga tentunya tidak cukup dengan itu kan. Nah, itu. Ya, salah satunya kita gini. Katakanlah kita kan di Disperindak ini bukannya kita memikirkan UMKM kan, kita banyak memikirkan juga urusan perdagangan, urusan perindustrian, juga koperasi juga, sehingga kita pemerintah kota membentuk UMKM Center kemarin kan, sudah berlangsung 2 tahun dan kita lihat kiprah mereka juga sangat membantu pelaku UMKM ya, khususnya dalam segi bagaimana mereka menambah keahlian mereka, baik itu dalam keuangan, kemudian bagaimana segi pemasaran maupun juga dalam segi mengupdate informasi-informasi terbaru untuk pengembangan usaha mereka. Jadi keberadaan itu UMKM Center yang digagas oleh pemerintah Kota Lok Sumawe ini berperan positif bagi pengembangan UMKM kita. Nah, kita berharap sekarang kan kita tidak mampu menjangkau ke 6.000 pelaku UMKM semua. Sekarang pelaku UMKM yang harus aktif mereka. Aktif. Tapi 6.000 ini seluruhnya aktif semua atau ada grafiknya gitu Pak? Ada grafiknya kan, tidak. Artinya gini, UMKM itu kan beragam dia. Beragam termasuk ya ada yang menciptakan produk misalnya seperti Bu Nita. Ada UMKM yang dia tidak menciptakan produk tapi dia berjualan di kios, di toko atau
atau jualan di gerobak-gerobak itu digolongkan ke UMKM juga. Sehingga yang UMKM khususnya yang berproduksi ya, mereka tidak segan-segan misalnya datang ke kita untuk konsultasi, kemudian juga bisa datang ke UMKM Center. Ya, kemudian kita akan fasilitasi, misalnya katakanlah di dinas tidak ada tenaga yang bisa menghandle persoalan mereka. Kita akan jembatani, apakah itu dengan mutu, misalnya dengan Politeknik, dengan Unimal. Kita juga punya kampus-kampus yang saya pikir mereka akan senantiasa mau lah untuk membantu pelaku UMKM. Ya. Begitu juga kita punya perbankan, seperti permodalan ya, yang bisa diakses oleh pelaku UMKM. Kemudian juga mungkin informasi terbaru kan kita sudah punya Koperasi Merah Putih. Ya. Koperasi Merah Putih yang ada di desa juga kita harapkan bisa merangkul pelaku UMKM baik dari segi permodalan maupun dari segi pemasaran nantinya. Ya, karena harapan Pak Presiden perekonomian di tingkat desa itu bisa dihandle oleh Koperasi Merah Putih nantinya. Iya. Nah, Bu Nita, selama di era digitalisasi ini ya tentunya, Bu Nita juga memanfaatkan itu. Apa ada tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar. Khususnya itu berdampak terhadap pelaku UMKM sendiri gitu. Tantangannya terkadang pembeli di saat kita mungkin itu tadi kembali tadi kurangnya promosi. Jadi di saat kurangnya promosi kita gaptek mungkin dengan teknologi. Jadi daya jual itu tidak ada. Mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi buyer bahkan. Iya. Tertinggi yang pernah kita sempat kirim mungkin ke luar daerah itu sampai berapa piece Ibu? Kalau untuk teh telang celup sampai dengan 300 kotak. 300 kotak. Ya, kalau untuk minuman mungkin sampai dengan 850 botol. Oh, itu sudah dikemas. Iya, benar. Seperti botol ya. Iya, salah ya Pak, saya hari ini nggak bawa papernya. Mohon maaf. Itulah, aturan kan bisa ngerasain. Iya, benar. Iya. Nah, dari produk kalau misalkan ada minuman, ada produk minuman lain yang memang selain teh talang atau minuman es talang ini sendiri Pak? Mungkin kopi ya. Umumnya kopi memang. Seperti ini makanya Bu Lita kan berani tampil beda, kemudian karena beliau juga punya background kesehatan, memanfaatkan ini kan isu kesehatan, isu yang paling bagus sekarang kan untuk kita jual sebenarnya. Dan es telang itu kan punya khasiat-khasiat yang bagi kesehatan sangat baik ya. Kemudian juga bahan bakunya mudah tumbuh dia. Kalau kita mau kan kita tumbuh. Dan saya pikir yang belum ada diperjualbelikan di pasar kan, belum ada bunga telang itu belum ada ya. Sehingga harus di bahan bakunya Bu Nita harus siapkan sendiri. Jadi terus terang beberapa produk yang ada di kita memang coklat juga kita sudah mulai coklat ya. Walaupun bahan bakunya nggak dari Lok Semawe. Katakanlah coklat itu umumnya kan di Aceh Utara, tapi ada pengolahnya di kita yang menjadikan coklat. Begitu juga kopi kan dari Bener Meriah itu ada pelaku UMKM kita yang sudah merosting. Jadi kopi itu jual dari Lok Semawe dengan merek dagang kita misalnya. Iya. Tapi secara umum Pak Rizal, untuk pegiat UMKM di Kota Lok Semawe ini memang apakah memang sudah melek dengan era digital ini dan sudah benar-benar memanfaatkan platform di media sosial untuk marketing mereka atau bagaimana? Masih terbatas. Umumnya kan pelaku UMKM kita kurang pede dia ketika berinteraksi secara digital ya. Dia ada apalagi yang belum pernah merasakan kan. Jadi ini ada perasaan was-was ini malu lah atau malu-malu kan. Sehingga kita ya ketika kita latih kita suruh praktekkan kan. Kemudian umumnya pelaku UMKM kita ini kan ibu rumah tangga. Ya. Yang jarang mungkin mereka pegang HP dan jadi kita harapkan juga ada anggota keluarga lain yang
bisa menghandle penjualan seperti ini. tadi Bu Nita Iya, ada putra-putrinya. ya, karena terus terang, tapi gini, kadang nggak nyambung. Anaknya tuh ngerti digitalnya, tapi nggak ngerti Iya. produknya, Iya, kan? mungkin Nah, karena beda fashion, beda ini kan zamannya. Iya. Nah, itu. Ya, jadi kita harapkan memang peran serta anggota keluarga yang lain, misalkan bisa membantu pelaku UMKM ini untuk survive di bidang digital mereka. Jadi ini kan sesuatu yang baru ya, pemasaran digital. Jadi kalau nggak dibiasakan, kita tetap akan merasa gaptek lah, merasa nggak pede, ya Bu. Ya. Ya kan? Berarti Kemudian satu lagi, ini kan ketika kita berinteraksi digital, kepercayaan itu paling utama sebenarnya. Ya. Karena kita kan tidak saling kenal, ya, tidak saling ketemu. Orderan itu harus betul-betul kita jaga. Ketika sampai ke tempat buyer itu, kualitasnya itu masih terjaga. kalau Pak Rizal seoptimis apa ketika saat pelaku UMKM ini ya sudah memang betul-betul maksimal memanfaatkan era digital, memanfaatkan berbagai platform untuk marketing mereka ini? Ya, kita harus optimis kan, karena sekarang eranya memang mau tidak mau kita harus kejar pemasaran digital. Apalagi bagi kita Kota Losmawe ini kan bukan daerah kunjungan wisata, bukan daerah kunjungan kerja aparatur pemerintah, sehingga kita berharap dari penjualan secara konvensional ini akan sulit, ya. Sehingga untuk mengembangkan usaha, ya inilah pemasaran digital, suatu hal yang harus memang ditekuni oleh pelaku UMKM. Nah, mungkin kalau kota-kota besar, kalau di Aceh mungkin Banda Aceh. Iya. Nah, mungkin setiap hari itu akan ada pengunjung, baik itu dari luar daerah Aceh maupun dari kabupaten kota yang ke Banda Aceh, sehingga produk UMKM mereka laku. Iya. Mungkin kita contoh misalnya untuk kita hidupkan pasar lokal, ya kita di Ahad Festival contohnya. Ketika itu kita lakukan, penjualan pelaku UMKM bisa 2 kali lipat bertambah di hari tersebut. Tapi itu kan hanya Secara konvensional. dan hanya 1 hari. Kan selebihnya ya kan, dengan kalau penjualan digital kan setiap hari, setiap jam, setiap Kapan menit saja itu kapan saja. Dan bisa memanfaatkan waktu luang, misalnya ada kegiatan yang lain misalnya, ya, sambilan di waktu senggang bisa memanfaatkan HP-nya untuk memasarkan produk digital ini. Dan tentunya Bu Nita, dari langkah yang udah Bu Nita jalankan ini, pernah nggak ada ya dari kawan mungkin lain ya yang sebagai pelaku UMKM juga yang memang mengikuti langkah-langkah yang diambil sama Bu Nita? Pernah ada yang koordinasi seperti itu? Iya, kita sesama UMKM itu saling sharing, jadi saling membantu juga. Kebetulan saya juga agak-agak gaptek gitu, jadi kita ada UMKM memang yang kita cari itu anak-anak lajang, pemuda itu dia yang agak-agak pinter. Jadi jadinya saya atau dianya yang belajar, pokoknya sama-sama inilah sharing-sharing bersama, sering kita duduk. Iya. Tapi yang paling sering dipertanyakan kembali, dan memang tadi Bu Nita menyampaikan terkadang kita lupa ini, itu di sisi mananya sih, gitu. Pada saat mengupload saat video mengedit video, jadi mungkin ada yang tombol-tombol apa gitu yang emang harus perintah yang harus kita tekan, kadang-kadang lupa, jadinya kok kayak gini ya, kok terpotong semua, jadi ya terhapus semuanya, mengulang lagi begitu. Berarti untuk editing video ya? Iya, benar. Udah bisa ini Pak, dijadwalkan ini Pak untuk pembelajaran editing video nih pada pelaku UMKM ini. Belajar soal editing video. Nah, karena menampilkan kesan pertama itu kan sangat penting. Iya, betul. Karena untuk konsumen itu mengklik punya kita itu, ya kesan pertama itu harus benar, Pak. Ini. Jadi kesan pertama itu biasanya diciptakan dengan video, dengan slogan ya. Itu mungkin harus dikuatkan ya.
Iya. Kalau untuk sekarang platform apa saja yang Bu Nita gunakan untuk marketing? Ya, itu ada di TikTok, kemudian Instagram, di Shopee juga kita jualan, WhatsApp bisnis. Iya. Itu yang paling gencar-gencarnya. Maksudnya itu yang sekarang cepat begitu. Iya. Baik. Nah, untuk saat ini memang seperti disampaikan oleh Pak Rizal tadi kan, untuk pasar di secara dunia maya ini kan sangat luas sekali kan. Nah itu, kalau Bu Nita menanggapi soal ya mungkin ada persaingan seperti itu, bagaimana ini? Kalau saya pribadi jadi aja diri sendiri. Jadi ya langsung aja, ya harus pede. Karena terkadang yang unik itu, yang aneh itu yang terangkat. Karena sekarang kan kalau medsos itu memang yang aneh-aneh jadinya kita viral. Yang viral, kan? yang Jadi snap FYP, ya yang udah, FYP gitu. kita promosinya itu pakai bahasa Aceh ataupun bahasa apa, langsung aja, nggak apa-apa. Itu yang menarik untuk saya. Ya, berarti kembali lagi ya Pak Rizal ya, teknologi, terus bagaimana cara mendesain ini, memproduksi apa namanya, marketing yang kita gunakan ini menjadi salah satu tolak ukur juga ya. Ya. Jadi kreativitas dari pelaku UMKM sangat dibutuhkan. Ya, ini kan kalau kita menjual konvensional kan kita panggil orang, Harus menunggu lagi. Ya. Tapi kalau ini kan kreativitas kita mungkin ya bagaimana menciptakan konten yang menarik, kemudian menyampaikan khasiat-khasiat produk kita, keunikan produk kita, keunggulannya, ya, kemudian juga persaingan harga kan. Karena terus terang ini kan mungkin kalau di platform digital bukan hanya estelang Bu Nita, nanti banyak estelang lain yang ada kan. Harga kita sekian, harga ada yang orang banting harga, tapi kita bertahan dengan harga itu, apa keunggulan kita? Ya, misalnya kita lebih alami, lebih ada pengawet. Nah, keunggulan itu yang tidak ternilai mungkin kalau dibandingkan dengan harga pesaing kita yang lebih murah. Iya, baik. Terakhir closing statement Pak terhadap pelaku UMKM harus melek digital, bertahan atau tetap maju ini di era teknologi, Pak? Silakan. Ya, jadi penjualan digital ini memang sesuatu yang harus kita lakukan sekarang. Artinya tidak mungkin tidak kita lakukan. Jadi jangan berharap, misalnya pemerintah kan terbatas, mungkin setahun kita hanya mampu dampingi 25 sampai 50 pelaku UMKM. Sekarang UMKM kita kan ribuan. Jadi jangan segan-segan mereka mengaktifkan diri untuk mencari informasi-informasi, cara-cara menjual produk di platform digital yang ada. Nah, kita siap membantu, menjembatani, kemudian mendampingi sehingga mereka berhasil dalam penjualan digital ini. Iya. Bu Nita, silakan. Baik, mungkin bagi UMKM tetap konsisten terhadap produknya sendiri, kemudian selalu mempromosikan produk dan terus belajar supaya bisa mengimbangi di era teknologi sekarang ini. Jadi harus mengikuti tren-tren yang booming, tetap harus kita ikuti apapun itu. Karena itu menjadi salah satu tolak ukurnya ya. Ya, benar. Baik, terima kasih Pak Rizal dan Bu Nita. Tentunya mudah-mudahan di podcast edisi kali ini ya bisa memberikan pencerahan dan juga edukasi ini bagi pemirsa dan juga pendengar RRI Lok Sumawe, khususnya terhadap melek terhadap digital ini. Nah, sehingga siapapun pegiat UMKM yang tengah menjalankan usahanya ini memang harus memanfaatkan teknologi yang sudah ada saat ini. Terima kasih pada Bu Nita dan juga Pak Rizal. Sekali lagi kami ucapkan, saya Muhammad Sofyan, undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.